Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 4B, akan mempresentasikan mengenai senyawa hidrokarbon aromatik hetero dan polisiklik. Saya Hilda Hanifah sebagai moderator, dan anggota kelompok saya ada Erlangga, Fitriani, Melania, Fikri, Risma, dan Cindy. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Risma, materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Fikri, materi yang keempat akan dijelaskan oleh Cindy, materi yang kelima akan dijelaskan oleh Melan, materi yang keenam akan dijelaskan oleh Erlangga, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Fitriani. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Baik, materi pertama adalah tata nama senyawa aromatik heterosiklik. Tata nama sangat diperlukan untuk kemudahan komunikasi. Terdapat beberapa sistem tata nama senyawa heterosiklik yang telah digunakan luas, di antaranya tata nama trivial, tata nama sistematik prefiks sufiks atau sistem Hans-Widman, dan tata nama sistematis penggantian. Nah, untuk yang pertama adalah tata nama trivial. Lazimnya nama trivial dilahirkan berdasarkan pada sifat atau sumbernya, dan tidak merujuk pada strukturnya. Sebagai contoh, senyawa satu mempunyai nama trivial picolina, yang berasal dari bahasa Latin picatus yang berarti senyawa yang berasal dari tar batubara. Untuk memberi tata nama senyawa-senyawa heterosiklik yang mempunyai struktur bersubstituen, diperlukan suatu sistem penomoran. Pada sistem ini, penomoran senyawa heterosiklik monosiklik dimulai dari heteroatom, dilanjutkan dengan berputar mengelilingi cincin. Untuk senyawa berkerangka cincin terpadu, penomoran dimulai dari sebuah atom yang terletak pada posisi setelah sambungan cincin, kecuali pada beberapa kasus seperti pada purina. Yang kedua adalah tata nama sistematis prefiks sufiks atau Hans-Widman. Tata nama sistematis prefiks sufiks atau Hans-Widman untuk senyawa heterosiklik monosiklik menggunakan gabungan prefiks atau awalan yang menunjukkan jenis heteroatom yang dimiliki dan akhiran yang menunjukkan ukuran cincin. Awalan untuk setiap jenis heteroatom tersebut adalah oksa, O, tia, S, atau aza, N. Sedangkan akhiran sesuai ukuran cincin tak jenuh yang dimiliki adalah Irena 3, Eta 4, Ola 5, Ina 6, atau Epina 7. Sebagai contoh, senyawa heterosiklik azeta mempunyai heteroatom N. Maka senyawa tersebut mempunyai nama awalan aza. Selanjutnya, karena merupakan struktur cincin 4 anggota tak jenuh, maka nama akhirannya adalah eta. Dengan demikian, nama senyawa tersebut sesuai dengan sistem tata nama sistematis prefiks sufiks adalah azeta. Keberadaan dua atau lebih heteroatom dengan jenis sama ditunjukkan melalui awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Sedangkan jika berbeda jenis, heteroatom dengan prioritas lebih tinggi diberi nomor lebih awal, dan juga disebutkan lebih awal. Urutan prioritas adalah O lebih tinggi dari S, S lebih tinggi dari N. Tata nama sistem prefiks sufiks untuk senyawa heterosiklik cincin terpadu melibatkan tata cara yang tidak sederhana. Berikut ini adalah tata cara penamaan tersebut. Yang pertama, tentukan nama setiap komponen dalam cincin terpadu, baik dengan nama trivial maupun nama sistematis. Bila tersusun dari dua atau lebih komponen berbeda, tentukan salah satunya sebagai komponen dasar. Kemudian, nama komponen kedua ditambahkan ke nama komponen dasar sebagai awalan dengan mengubah akhiran A dari komponen kedua menjadi O, misalnya pirazina menjadi pirazino. Kemudian, posisi melekatnya kedua cincin ditunjukkan dengan label dalam tanda kurung yang diletakkan di antara nama komponen kedua dan komponen dasar. Nah, yang ketiga ada tata nama penggantian. Tata nama ini didasari prinsip penggantian satu atau lebih atom karbon pada suatu sistem cincin karbon oleh heteroatom. Rangka cincin karbon dinamai sesuai dengan aturan IUPAC, dan heteroatom yang terdapat dalam cincin ditunjukkan sebagai awalan.
Nama awalan yang digunakan sama dengan sistem tata nama prefiks sufiks. Begitu pula dengan aturan-aturan yang terkait dengan keberadaan dua atau lebih heteroatom. Nah, berikut ini beberapa contoh nama senyawa heterosiklik menggunakan tata nama penggantian. Mulai dari sebelah kiri ada azabenzena, kemudian 1,3 diazabenzena, kemudian oksasiklopentanah, dan yang terakhir ada 1 oksa 4 tiosikloheksana 2,5 diena. Nah, demikian tadi merupakan tata nama senyawa aromatik heterosiklik. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tata nama senyawa aromatik polisiklik. Nah, sistem cincin senyawa polisiklik aromatik itu mempunyai nama khusus yang bersifat individual, tidak seperti sistem penomoran pada benzena atau sikloalkana yang dimulai pada posisi substituen. Penomoran pada senyawa polisiklik aromatik itu ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah dengan adanya substituen. Nah, di sini ada contoh dari naftalena sendiri, itu mempunyai 4 posisi alfa yang ekivalen dan 4 posisi beta yang ekivalen. Seperti dalam benzena, pada naftalen dikenal pula hubungan orto, posisi 1, 2, meta, posisi 1, 3, dan para, posisi 1, 4, untuk menunjukkan hubungan posisi 2 substituen. Nah, selain itu dikenal pula hubungan peri untuk menunjukkan posisi dua substituen yang terletak pada posisi 1 dan 8. Nah, dalam antrasena dan sistem polisiklik yang lebih besar lainnya hanya dikenal penomoran sistem bilangan. Nah, di sini ada contoh posisi yang berdekatan dengan karbon-karbon pemaduan cincin itu disebut posisi alfa. Dan posisi berikutnya adalah posisi beta. Contoh pada 1 aminonaftalena, 7 nitronaftalena, dan 1 hidroksinaftalena. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yakni sifat dan reaktivitas senyawa aromatik dan heterosiklik dan polisiklik. Sini saya akan menjelaskan tentang bagian heterosiklik saja. Yang pertama ini ada sifat fisik senyawa aromatik heterosiklik. Yang pertama itu adalah alkaloid ini. Alkaloid yang telah diisolasi menjadi grup kepadatan kristal yang tidak larut dengan titik labur yang tertentu atau biasanya memiliki kisaran dekomposisinya masing-masing. Nah, sedikit alkaloid ini dapat berbentuk amor ataupun beberapa dari alkaloid ini pun berupa cairan seperti nikotin dan koniin. Nah, dan garam dari alkaloid ini ataupun alkaloid kuartener itu sangat larut dalam air. Nah, sifat kimia dari aromatik heterosiklik. Yang pertama ini pada senyawa heterosiklik ini terdapat lingkar 5 ataupun ini biasanya terdapat senyawa furan yang menunjukkan sifat basa yang amat lemah. Dan senyawa piridina ini terbentuk dari cairan yang tidak berwarna dan berbau aromanya itu khas seperti ikan ataupun bau amis biasanya. Nah, kebanyakan dari alkaloid ini bersifat basa dan alkaloid ini ya biasanya itu beracun ataupun racun sehingga senyawa tersebut biasanya lazim mengandung nitrogen dalam cincin heterosikliknya. Lalu reaktivitas senyawa aromatik heterosiklik. Nah, pertama ini adalah piridina atau cincin 6 anggota. Nah, piridina ini tidak dapat dialkilasi ataupun diasilasi seperti pada benzena yang melalui reaksi Pagel-Krebs. Nah, piridina ini dapat disubstitusi oleh bromin dengan suhu yang sangat tinggi dan biasanya itu terjadi dalam fase uap
Sehingga biasa reaksi ini berlangsungnya itu melalui pembentukan radikal bebas. Nah, reaksi substitusi ini terjadi pada posisi karbon yang nomor 3. Nah, di bawah ini ada salah satu dari itu adalah contoh dari reaksi piridina dengan bromin. Nah, selanjutnya itu kesamaan lain antara piridina dengan benzena adalah keduanya itu tahan terhadap oksidasi, serangan oksidasi. Sehingga reaksi oksidasi ini dapat terjadi pada buku sampingnya, sedangkan kedua cincinnya ini masih utuh ya. Nah, zat di sini masih utuh, dan sedangkan cincinnya itu berubah. Nah, kedua ini adalah quinolina dan isoquinolina. Quinolina dan isoquinolina ini merupakan keduanya itu adalah basa lebah dengan masing-masing dari PKB atau nilai PKB-nya itu adalah 9,1 dengan 8,6, dan reaksi substitusi itu bisa terjadi pada posisi 5 dan 8. Di samping ini dan bawah ini adalah contoh reaksi substitusi quinolina dengan isoquinolina. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ini ada pirola ataupun cincin dengan 5 anggota. Nah, dalam cincin pirola ini memiliki kelebihan dari elektronnya, dan sedangkan atom nitrogen kekurangan elektron, maka biasanya terjadi pengutupan muatan secara parsial oleh pirola ini. Dan akibat dari hal tersebut, pirola ini bersifat polar, sama dengan seperti benzena, dan senyawa aromatik yang memiliki 5 anggota itu dapat bereaksi melalui reaksi substitusi. Nah, ini adalah contoh dari reaksi substitusi pirola dengan piridina SO3, dan ini adalah contoh dari pirola, itu porfirin. Nah, selanjutnya ini ada senyawa porfirin ini tersusun dari 4 cincin pirola melalui ikatan aza ataupun means N. Sedangkan itu, dan struktur ini merupakan dasar dari senyawa hemin, ataupun biasanya hemin ini ada di dalam darah, dan klorofil yang besar yang biasanya ada di dalam daun hijau daun. Nah, ini adalah contoh dari hemin, itu sel darah merah. Ya, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai sifat fisik senyawa aromatik polisiklik, diantaranya berupa zat cair tidak berwarna, memiliki bau yang khas, mudah menguap atau volatil. Benzen digunakan sebagai pelarut. Tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam senyawa yang kurang polar seperti ether dan tetraklorometana. Larut dalam berbagai pelarut organik, dan benzena dapat membentuk campuran azeotrop dengan air. Densitasnya 0,88. Kemudian, sifat kimia dari senyawa aromatik polisiklik diantaranya bersifat toksik karsinogenik. Maka dari itu, hati-hati dalam menggunakan benzena sebagai pelarut yang boleh digunakan atau hanya digunakan jika tidak ada alternatif lain, misalnya toluen. Merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga, dan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Adapun reaktivitas senyawa aromatik polisiklik, ini lebih reaktif terhadap serangan oksidasi, reduksi, dan substitusi dibandingkan senyawa benzena. Kereaktifan ini disebabkan kemampuan bereaksi dari suatu cincin, sementara cincin lainnya masih dipertahankan. Nah, yang pertama, reaksi oksidasi, di mana asam ftalat anhidrida dibuat dari oksidasi naftalena dengan katalis vanadium oksida, seperti yang ditunjukkan dalam gambar persamaan reaksi. Kemudian,
Antrasena dan fenantrena juga dapat dioksidasi menjadi suatu kuinon dengan bantuan katalis CrO3H2SO4 menghasilkan 9-10 antrakuinon dan 9-10 fenantrakuinon. Kemudian reaksi reduksi. Berbeda dari benzena, senyawa polisiklik dapat dihidrogenasi atau direduksi parsial pada tekanan dan suhu kamar, di mana contohnya benzena dengan katalis NaCH3COOH tidak menghasilkan reaksi apapun. Sedangkan pada naftalena dengan katalis yang sama menghasilkan tetralin, dan pada antrasena dengan katalis yang sama menghasilkan 9-10 dihidroantrasena. Nah, sekarang perhatikan bahwa sistem cincin yang tereduksi parsial masih mengandung cincin benzena. Sebagian besar sifat aromatik dari sistem cincin masih ada dan dipertahankan. Untuk menghidrogenasi semua cincin aromatik dalam naftalena dapat dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi, di mana suhu yang digunakan pada persamaan reaksi ini sekitar 225 derajat Celcius dengan tekanan 35 atmosfer. Sehingga dari naftalena yang masih mengandung cincin benzen, menghasilkan dekalin. Kemudian reaksi substitusi. Sistem cincin aromatik polisiklik lebih reaktif terhadap serangan substitusi daripada benzen. Naftalena mengalami reaksi substitusi terutama pada posisi atom karbon nomor 1. Beberapa contoh reaksi substitusi aromatik polisiklik diantaranya reaksi brominasi dan reaksi sulfonasi. Untuk reaksi brominasi, berdasarkan hasil percobaan, diketahui bahwa naftalen dapat dibrominasi pada suhu kamar menggunakan katalis FeBr3. Reaksi yang terjadi menggunakan mekanisme reaksi seperti berikut. Sehingga dari naftalena dapat dihasilkan 1 bromonaftalena ditambah HBr. Kemudian reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi pada naftalen dilakukan sama seperti pada sulfonasi benzen. Berdasarkan data hasil percobaan, diketahui bahwa reaksi sulfonasi naftalen dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu 50 derajat Celcius dapat menghasilkan asam 1 naftalena sulfonat. Sedangkan pada suhu yang tinggi, yakni 170 derajat Celcius, dapat menghasilkan asam 2 naftalena sulfonat. Pada suhu di bawah 60 derajat Celcius, naftalen bereaksi dengan asam sulfat pekat, membentuk asam 1 naftalena sulfonat. Tetapi pada suhu tinggi, menghasilkan campuran produk dari asam 2 naftalena sulfonat, berkisar 85% dan asam 1 naftalena sulfonat berkisar 15%. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan reaksi pada senyawa aromatik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa senyawa aromatik ini contohnya adalah benzen. Dan salah satu sifat benzen adalah ia lebih mudah disubstitusi dibanding dengan diadisi. Nah, kemudian kita lihat reaksi-reaksi yang umum terjadi pada benzen dan turunannya adalah reaksi substitusi elektrofilik. Nah, terdapat 4 macam reaksi substitusi elektrofilik terhadap senyawa benzen, yaitu yang pertama ada reaksi halogenasi, kemudian reaksi nitrasi, yang ketiga ada reaksi sulfonasi, dan yang keempat ada reaksi Friedel-Crafts. Nah, yang pertama adalah reaksi halogenasi. Nah, reaksi halogenasi ini gitu ya, berarti benzen direaksikan dengan halogen, gitu ya, bahasa mudahnya, berarti benzen direaksikan dengan halogen. Nah, halogen ini bisa F2 gitu ya, kemudian Cl2, Br2, I2. Nah, dengan menggunakan katalis gitu ya, contohnya adalah FeCl3.
Nah, kemudian sebagai elektrofil adalah X+ dihasilkan dari reaksi antara X2 dan FeX3. Nah, FeX3 ini misalnya FeCl3 gitu ya, adalah suatu asam Lewis yang berfungsi sebagai katalis. Katalis asam Lewis lain yang dapat digunakan itu bisa LCl3, LBr3, dan seterusnya. Yang penting dengan menggunakan katalis FeX3. Nah, kemudian kita lihat persamaan reaksinya gitu ya. Suatu benzen ditambah dengan Cl2 dengan katalis AlCl3. Nah, kemudian gitu ya, si Cl ini akan menggantikan posisi H, dan si H yang ada di sini itu akan bertukar gitu dan akan bergabung dengan si Cl2 ini, sehingga dihasilkan klorobenzena ditambah HCl. Nah, kemudian yang kedua itu adalah reaksi nitrasi gitu ya. Nah, berarti singkatnya benzen ini bereaksi dengan asam nitrat gitu ya, atau HNO3 pekat gitu ya, dengan katalisator asam sulfat pekat. Nah, kemudian sebagai elektrofil adalah NO2+ ion nitronium dihasilkan dari reaksi antara HNO3 dan H2SO4. Kemudian kita lihat persamaan reaksinya gitu ya, suatu benzen ditambah dengan HNO3 gitu ya, dengan bantuan katalis H2SO4 pekat, dan juga bisa dengan suhu gitu ya, yaitu dengan panas gitu. Nah, maka ketika dipecah HNO3 ini itu menjadi OH dan NO2 gitu ya. Kemudian si H ini yang di sini itu akan berikatan dengan OH tadi, itu akan menghasilkan H2O, dan NO2 yang di sini itu akan mengikat dan menggantikan posisi si H yang tadi gitu ya, sehingga menjadi NO2-nya mengikat pada benzen gitu ya, sehingga menjadi nitrobenzena gitu ya. Jadi nitrobenzena ini melalui reaksi nitrasi. Kemudian yang ketiga ini adalah reaksi sulfonasi, atau gitu ya, benzen gitu ya bereaksi dengan sulfat gitu, asam sulfat gitu ya. Benzen bereaksi lambat dengan H2SO4 pada suhu tinggi menghasilkan asam benzen sulfonat. Nah, sebagai elektrofil adalah SO3 yang merupakan elektrofil relatif kuat karena atom S yang kekurangan elektron, atau SO3H yang dihasilkan dari reaksi. Ya. Kemudian kita lihat persamaan reaksinya, suatu benzen ditambah dengan H2SO4 gitu ya, dengan bantuan panas. Nah, seperti tadi gitu ya, ketika H2SO4 ini dipecah gitu ya, maka akan menjadi OH dan SO3H gitu ya. Kemudian si H yang ada di sini itu berikatan dengan OH menjadi H2O atau air, dan kemudian SO3H yang sisanya itu juga akan menggantikan posisi H tadi, sehingga menjadi terikat dengan benzen. Dan ini bisa kita sebut dengan benzen sulfonat. Nah, kemudian yang keempat itu ada reaksi Friedel-Crafts gitu ya. Sebagai elektrofil dalam reaksi alkilasi, Friedel-Crafts adalah ion karbonium. Karena melibatkan ion karbonium, maka seringkali terjadi reaksi penyusunan ulang atau rearrangement, membentuk karbonium yang lebih stabil gitu ya. Nah, contoh reaksi alkilasi gitu ya. Jadi reaksi alkilasi ini biasa disebut juga dengan Friedel-Crafts ya. Nah, ketika kita lihat gitu ya persamaan reaksinya, suatu benzen gitu ya ditambah dengan etilbenzena ditambah dengan ditambah dengan CH3CH2Br gitu ya, dengan katalis ANBr3. Nah, kemudian gitu ya, si H yang ada di sini itu akan mengikat Br gitu ya, kemudian menghasilkan HBr, dan sisanya gitu ya, CH3CH2 itu akan mengikat dan menggantikan posisi si H gitu ya, sehingga dihasilkan etilbenzena ditambah dengan HBr. Nah, selanjutnya itu ada reaksi asilasi gitu ya, atau benzena itu bereaksi dengan gugus asil gitu ya. Nah, sebagai elektrofil dalam reaksi asilasi Friedel-Crafts adalah ion asilium terbentuk dari hasil reaksi. Nah,
ion asilium, pada reaksi asilasi Van-der-Graaf tidak terjadi reaksi penataan ulang. Dalam reaksi alkilasi dan asilasi Van-der-Graaf juga digunakan katalis asam Lewis, misalnya FeCl3, FeBr3, LCl3, LBr3. Gitu ya. Kemudian kita lihat contohnya. Suatu benzen gitu ya ditambah dengan CH3CBRO gitu ya. Kemudian dengan bantuan katalis AlBr3 menjadi benzen yang dimana si H di sini gitu ya itu mengikat kembali Br gitu menjadi HBr dan sisanya itu mengikat ke benzen. Nah, selanjutnya adalah reaksi nukleofilik. Pada reaksi substitusi nukleofilik, atom atau gugus yang diganti mempunyai elektronegativitas lebih besar daripada atom C. Dan atom atau gugus pengganti adalah suatu nukleofil, baik nukleofil yang netral gitu ya, maupun nukleofil yang bermuatan negatif. Nah, contohnya pada ini gitu ya, suatu R gitu ya, berhubungan dengan X, gitu, bereaksi dengan X di sini adalah alkil halida. Gitu ya, kemudian terdapat nukleofil yang bersifat netral gitu ya, sehingga akan terjadi substitusi gitu ya antara X dengan nukleofil, antara alkil halida dengan nukleofil gitu ya, sehingga menghasilkan gitu ya R gitu ya dengan si nukleofil dan si X atau alkil halida yang menjadi leaving group gitu ya atau gugus pergi. Nah, begitu juga dengan nukleofil yang bermuatan negatif gitu ya. Nah, ketika suatu R direaksikan dengan X gitu ya, ditambah dengan nukleofil bermuatan negatif, maka akan terjadi substitusi dan menjadi R dengan nukleofil ditambah dengan X atau alkil halida. Nah, pada kesempatan ini akan membahas tentang reaksi substitusi nukleofilik gitu ya. Jika produk SN1 berupa resmat, maka produk SN2 berupa produk inversi atau terbalik yang dikenal dengan inversi Walden, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat gitu ya, ini adalah suatu nukleofil ditambah dengan substrat gitu ya, sehingga hasilnya gitu ya, si C ini akan mengikat si Z gitu ya, dan si X ini akan terlepas atau leaving group gitu ya, dan juga terbalik gitu ya, menghasilkan produk yang terbalik. Kemudian begitu juga dengan ini gitu ya, HO ditambah ini, dan ketika direaksikan gitu ya, si HO ini akan mengikat ini dan si BR ini tetap gitu ya akan menjadi leaving group gitu ya, alkil halida yang akan menjadi leaving group atau gugus pergi, dan produknya gitu ya merupakan produk yang terbalik. Nah, mekanisme substitusi nukleofilik aromatik lewat benzena, jadi yang pertama reaksinya adalah halobenzena yang tidak memiliki gugus penarik elektron pada cincin benzen. Kemudian gunakan basa yang sangat kuat seperti NaNH2 gitu ya. Ini ada para-bromotoluena gitu ya, kemudian direaksikan menjadi para-toluidina dan metatoluidina dengan persamaan dengan hasil presentasi itu 50%, 50%. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi substitusi elektrofilik aromatis pada benzen. Seperti yang kita tahu bahwa benzen itu sukar untuk bereaksi dibandingkan dengan alkana. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan katalis atau untuk mempercepat reaksi. Nah, katalis ini biasanya berupa asam Lewis yang nantinya akan bereaksi dengan reagensia. Nah, reagensia ini nantinya akan membentuk elektrofil. Misal, kita mereaksikan X2 ditambah FeBr3 menjadi FeBr4- tambah Br+. Nah, di mana X2 ini adalah reagensia, FeBr3 biasanya katalisnya, dan Br+ ini merupakan elektrofil. Nah, elektrofil ini yang kita akan gunakan pada reaksi substitusi ini. Nah, kita langsung pada tahap pertama, di mana tahap pertama ini elektrofil diserang langsung oleh cincin benzen
Kemudian nanti elektrofil akan berikat pada benzen, kemudian nanti akan bermuatan positif. Nah, muatan positif ini bisa kita cek dengan muatan formalnya. Karena dia bentuknya positif seperti ini, apakah benzen ini masih bersifat senyawa aromatis? Teman-teman bisa jawab? Betul, jawabannya ialah tidak. Kenapa? Karena benzen ini menghasilkan atau memiliki karbon sp3. Nah, maka dari itu, agar cincin benzen bersifat aromatis kembali, maka H+ dilepaskan. Nantinya akan menghasilkan elektrofil akan mengikat pada cincin benzen dan kembali aromatis. Selanjutnya, kita masuk ke reaksi dengan asam kuat. Nah, di reaksi asam kuat ini, saya tidak akan membahas secara detail, karena nantinya kita akan membahas juga secara detailnya pada reaksi halogenasi, sulfonasi, nitrasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya ialah semua reaksi pada substitusi ini sama hasilnya, yaitu kemungkinan sama analog. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan ialah pembentukan elektrofilnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di dalam layar monitor. Reaksinya ialah di mana cincin benzen itu menyerang elektrofil DO, kemudian D tersebut akan berikatan kepada cincin benzen. Nah, ketika berikatan ini, maka cincin benzen tidak bersifat aromatis kembali, karena sudah saya sebutkan tadi, salah satunya ialah terbentuknya karbon sp3. Setelah itu menghasilkan elektrofil yang berikat pada benzen tanpa adanya H+. Jadi H+-nya dilepaskan. Secara umum, dalam pembentukan halogenasi nitrasi tersebut, nitrasi dan sulfonasi itu ya tadi semuanya sama, kemungkinan semuanya sama, dan yang membedakan ialah pembentukan elektrofilnya, di mana pertama itu selalu diawali dengan penyerangan cincin benzen kepada elektrofil. Akibatnya dia akan terikat, kemudian dia tidak akan bersifat aromatis. Nah, hidrogennya akan ke sini, akan melepaskan H+, dengan nanti yang terikat ialah elektrofilnya saja. Jadi mungkin kalau secara umum, baik itu reaksinya pada Br2, NO2, Cl2, dan lain-lain, bisa dikatakan bahwa reaksinya itu akan analog saja, atau kemungkinan sama. Nah, reaksi yang pertama kita contohkan ialah halogennya ialah Cl2, dan biasanya dengan FeCl3, atau besi 3 klorida. Dalam hal ini, dia akan menghasilkan Cl+ tambah FeCl3-. Dan yang akan kita gunakan itu ialah elektrofilnya atau Cl+-nya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, reaksinya itu akan diawali dengan penyerangan cincin benzen kepada elektrofil, atau di mana di sini elektrofilnya ialah Cl+. Kemudian setelah Cl terikat dan ini bersifat positif, dan ini juga menjadi sp3, secara umum dia akan bersifat tidak aromatis. Maka dengan demikian H+ akan dilepaskan dan menghasilkan Cl-nya akan terikat pada cincin benzen. Secara keseluruhan, baik itu halogenasi, nitrasi, sulfonasi, itu merupakan termasuk substitusi pertama. Selanjutnya ialah nitrasi. Nah, pada nitrasi ini digunakan asam nitrat dan H2SO4 sebagai katalis. Nah, seperti biasa, kita menentukan bagaimana terbentuknya elektrofilnya. Nah, kalau dilihat dari sini, OH akan diprotonkan oleh H2SO4, membentuk H2O+, sehingga NO2 akan mudah untuk lepas. Nah, lepasnya sebagai H2O, sehingga nantinya akan membentuk NO2+. Nah, NO2+ itu merupakan sebuah elektrofil yang nantinya kita akan gunakan pada reaksi dengan benzen. Nah, seperti elektrofil yang tadi, seperti gambaran pada sebelumnya, cincin benzen akan melakukan sebuah penyerangan kepada elektrofil
Nah, nantinya NO2 akan terikat dan karbon ini akan bersifat positif atau disebut karbokation. Nah, demikian benzen tersebut bersifat tidak aromatis. Nah, nanti hanya akan lepas sebagai H+, nanti elektronnya akan dilepaskan kembali kepada ikatan tangkap. Tapi seperti biasa akan terbentuk elektrofil dengan benzennya saja. Dan benzennya kembali bersifat aromatis. Nah, kalau kita perhatikan, hampir sama dengan halogenasi, cuman kalau di halogenasi, halogennya akan terikat. Nah, sementara di nitrasi, nitratnya yang akan terikat. Yang selanjutnya ialah sulfonasi. Biasanya sulfonasi ini menggunakan asam sulfat berasap atau H2SO4 dan SO3. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Seperti biasa, cincin benzen akan menyerang SO3. Nah, dalam pembentukan elektrofilnya itu ialah di mana H2SO4 ini akan melakukan penyerangan pada H yang satunya lagi. Kemudian karena terbentuknya H2O+, sehingga H2O+ tersebut dilepaskan dan membentuk SO3+, di mana SO3+ ini merupakan sebuah elektrofil. Selanjutnya, maka seperti biasa terbentuknya karbokation, kemudian H akan lepas karena sifatnya benzen yang sudah tidak aromatis dan memunculkan sp3, maka H akan lepas, kemudian dan terbentuklah benzen sulfonat, di mana H+ yang lepas akan ditangkap oleh SO3 membentuk SO3H atau benzen sulfonat. Mengenai mekanisme reaksi pada senyawa aromatik. Nah, di sini yang pertama ada alkilasi Friedel-Crafts. Nah, di mana alkilasi ini adalah ketika sebuah gugus alkil seperti etil, metil ataupun rantai karbon yang lainnya itu berhasil masuk ke dalam senyawa aromatik seperti benzen. Ya, seperti di sini ada sebuah aromatik dengan bantuan aluminium yang berikatan dengan gugus halogen, di mana atau X ya, X-nya ini bisa klor atau brom. Nah, nanti rantai karbonnya ini akan berhasil masuk ke dalam senyawa aromatik dengan mekanisme seperti ini. Ini ada rantai karbon yang berikatan dengan brom. Nah, nanti si brom ini akan masuk ke dalam senyawa aluminium bromida, sehingga bromnya akan bersifat elektrofilik, dan untuk aluminium bromidanya ini akan bersifat elektrofilik. Nah, sehingga nanti brom dan brom yang di sini ya, yang elektrofilik akan berikatan dengan aluminium bromida. Nah, dengan bantuan senyawa aromatik nanti akan dihasilkan senyawa HBr ditambah dengan aromatik yang telah berhasil dimasuki atau yang telah bersatu dengan gugus alkil seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada mekanisme reaksi pada senyawa aromatik yaitu asilasi Friedel-Crafts. Nah, di mana asilasi ini adalah posisi ketika sebuah gugus asil itu masuk ke dalam senyawa aromatik. Nah, seperti di sini ada aromatik ya, senyawa aromatik yaitu benzen. Ketika ditambahkan dengan gugus asil dengan bantuan aluminium klorida, nanti gugus asil ini akan berhasil masuk ke dalam senyawa aromatik ditambah dengan senyawa HCl. Nah, seperti ini ya, ada sebuah asam karboksil, kemudian dibantu dengan gugus asil dan menghasilkan senyawa seperti ini. Nah, ini ada aromatik, kemudian ditambahkan gugus asil, menjadi gugus asil ini masuk ke dalam senyawa aromatik. Nah, ini untuk contoh dari senyawa yang lainnya. Nah, untuk mekanismenya tersendiri bisa dilihat bersama-sama ya. Nanti ini pada bagian A
oksigen ini akan berikatan dengan aluminium klorida menghasilkan senyawa seperti ini. Dan kemudian untuk klor juga sama, akan berikatan dengan aluminium klorida, sehingga nanti klornya elektrofilik dan nanti akan berikatan dengan aluminium klorida. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini ikatan pada rantai aromatiknya ya akan terputus, kemudian nanti akan dimasuki oleh gugus asil, sehingga nanti gugus asil ini akan berhasil masuk ke dalam senyawa aromatik. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini ada soal-soal dari kelompok kami. Yang pertama, tulislah nama senyawa berikut ini. Telah disediakan gambar, nanti rekan-rekan tinggal ditulis saja ya namanya apa. Kemudian yang nomor 2, naftalen termasuk dalam hidrokarbon aromatik polisiklik. Nah, fungsi dari naftalen dari derivatifnya itu sebagai apa? Nah, kemudian yang ketiga, benzena ini kan tidak mudah dioksidasi, namun naftalen dapat dioksidasi. Nah, produk-produk dalam sebagian besar aromatis dapat dipertahankan. Nah, nanti teman-teman bisa menggambar reaksi oksidasi dari kasus ini. Nah, kemudian yang keempat, ada nama dari senyawa heterosiklik aromatik. Nah, kemudian teman-teman bisa memberi nama pada bagian struktur dan gambarkanlah struktur pada bagian nama senyawa tersebut. Nah, kemudian yang kelima, ini teman-teman bisa melengkapi hasil atau produk serta reagen yang digunakan pada oksidasi fenatrena. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, semua materi telah kami presentasikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.